karena udah 19.15 ya sesuai kesepakatan kita langsung mulai aja gitu ya teman-teman. Nah, oke sebelumnya mungkin yang belum on cam biar lebih kece ya bisa on cam juga terus juga bisa pakai background yang ada tapi sorry banget karena di voice aku nggak bisa ya jadi teman-teman bisa pakai ini ya background yang dikirim sama Kak Samuel ya ada di situ. Oke. Nah, oke. Sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang udah hadir dan udah join ke ini ya FGD di kesempatan ini. Nah, karena kesempatan ini tuh bakal ngebahas hal-hal yang menarik banget nih. Nah, kan kita udah lihat nih semuanya dengan tema menuju keamanan pangan global mengatasi tantangan pertanian dan lingkungan. Wah, berarti ya itu yang kita tadi bahas di grup ya tentang Zero Hunger. Wah, kayaknya bakal menarik banget sih. Nah, nanti sebelum masuk kita ke FGD-nya, sebelumnya teman-teman kita bakal apa namanya ya, bakal ada pemantik dulu nih materinya. Jadi mungkin misalkan nih teman-teman masih asing dengan mungkin masih asing dengan materi ini atau teman-teman masih bingung nih kayak gimana. Nah, kita nanti bakal dijelaskan kayak bakal ada pemantik yang menjelaskan tentang materi ini. Jadi harapannya teman-teman itu biar bisa paham detail bagaimana sih yang diharapkan dari FGD ini dan ilmunya itu bisa sampai semua ke teman-teman. Oke ya. Eh tapi nanti sebelum masuk ke apa namanya penjelasannya, kita bakal mulai dulu acaranya dan kita bakal doa dulu ya sebelum acaranya dimulai. Semoga FGD ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa super duper aktif ya. Ya mungkin untuk doanya bisa dipimpin sama Kak Samuel. Silahkan. Oke, makasih banyak Kak Sapna. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan saya akan memimpin menurut agama Kristiani. Teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu karena kami dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan kami selanjutnya akan melaksanakan fokus group discussion di mana kami akan membahas Zero Hunger. Berkatilah Bapak supaya apa yang kami lakukan pada hari ini bukan hanya dapat menambah wawasan kami, tapi juga bisa berdampak bagi banyak orang. Berkatilah Bapak, karena hanya dalam Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Doa dicukupkan. Oke, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Sam untuk eh, karena sudah memimpin doa. Oke, sorry, sorry. Ya langsung aja ya kita bakal masuk ke pembacaan introduction yang nanti bakal dijelaskan sama Kak Rara terkait materi kita pada malam hari. Oke, silakan untuk Kak Rara dan teman-teman mohon bisa diperhatikan ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, terima kasih teman-teman sudah datang pada kesempatan FGD pada malam hari ini. Jadi, kita akan membahas terkait dengan Zero Hunger Solution untuk FGD malam hari ini. Jadi, Zero Hunger Solution itu apa, teman-teman? Mungkin teman-teman udah pada tahu begitu apa maksud dari Zero Hunger itu sendiri. Gitu. Dan untuk menambah dan memantik pengetahuan lagi, menarik, mereminder kembali ingatan-ingatan kita tentang Zero Hunger itu sendiri, aku di sini mau ngejelasin beberapa hal gitu. Dari Zero Hunger ini adalah salah satu part dari 17 SDG UN gitu teman-teman. Dan di sini Zero Hunger itu ada di urutan kedua yang akan
kita usahakan bersama gitu mencari dan mencapai hal tersebut. Nah, tujuan dari Zero Hunger itu sendiri kenapa apa teman-teman? Yang pertama itu untuk mengakhiri kelaparan di tahun 2030. Kemudian yang kedua itu untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi, juga mencegah dan mengurangi gizi buruk yang ada di uh, dunia begitu. Kemudian yang terakhir untuk mempromosi pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan pertanian yang dapat mengadaptasi teknologi gitu. Kemudian teman-teman yang kita tahu bahwa hal-hal besar salah satunya di, di Indonesia itu dapat dikatakan menurut JHI Health Index itu mengatakan Indonesia itu berada pada status yang cukup khawatir gitu, karena kenapa dia berada di interval antara 10 sampai 19,9 yang di situ menurut JHI itu harus perlu tetap diawasi gitu terkait dengan bagaimana cara mensolving atau mencegah atau untuk upaya-upaya mencapai zero hunger itu di tahun 2030. Dan dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, jumlah populasi kelaparan Indonesia itu tidak jauh lebih baik dari Kamboja dan Myanmar. Maka dari itu, teman-teman, dari kesempatan kita diskusi pada malam hari ini, kita dapat mengambil dan memberikan kebijakan atau menemukan solusi yang tepat untuk membantu para stakeholder ataupun kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan di lingkungan sehari-hari yang dapat membantu dan berkontribusi dalam solusi zero hunger di tahun 2030. Itu teman-teman. Aku kembalikan ke Satna. Oke, wah luar biasa ya. Ternyata ada hal yang apa ya? Ada hal yang luar biasa penting harus kita pedulikan ya ternyata. Terima kasih banget buat Kak Rara untuk ya, uh, beberapa subtema ya yang sudah dikirim di grup. Mungkin kayak yang tadi udah ada itu kira-kira dari teman-teman semua itu ini enggak, maksudnya lebih tertarik mana gitu buat apa pembahasan lebih intinya. Atau mungkin kalau misalkan nggak memungkinkan buat ini ya diskusi breakout room, atau kita bisa diskusi bareng ya terkait 3 subtopik tadi. Jadi mungkin kalau misalkan tadi teman-teman masih bingung subtopiknya di mana, itu udah kita kirimkan ya di grup. Di situ ada pertama itu terkait tantangan global, akses pangan dan keseimbangan lingkungan. Kemudian yang kedua ada inisiatif pembangunan berkelanjutan, yaitu terkait 4 indikator indeks. Nah ini, oke. Ya nih, oke aku bacain ulang ya teman-teman ya. Di sini kita bakal ngebahas lebih apa ya spesifik lagi. Jadi dari Zero Hunger ini kita bagi jadi 3 subtopik. Yang pertama itu untuk tantangan global. Jadi nanti teman-teman kita akan lebih banyak membahas tentang akses pangan dan keseimbangan lingkungan. Ya, bagaimana aksesnya, kemudian bagaimana cara menyeimbangkan antara lingkungan dan keadaan kita sekarang. Kemudian untuk yang poin kedua, di sini di subtopik yang kedua itu terkait inisiatif pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan 4 indikator indeks GHI. Dan yang ketiga di sini ada solusi bersama untuk memadukan keamanan pangan dan konservasi lingkungan. Ya, jadi mungkin aku tawarkan ya kepada teman-teman semua, kira-kira mungkin ada yang misalkan minat ke yang satu, yang dua, atau yang ketiga. Jadi nanti teman-teman semua itu bisa diskusi atau mendiskusikan terhadap subtopik yang emang menjadi pilihan teman-teman. Nah, nanti kita bakal kupas tuntas gitu. Gimana, teman-teman? Ini Kalau saya sendiri Kak, milih satu tentang tantangan global. Soalnya tadi sudah dibahas di topik UN, United Model Nation.
model United Nation tadi. Kalau saya tantangan global pertama. Oke, Oke. Kak Sapna boleh sedikit Oke. ya. Nanti untuk teman-teman yang udah milih topik, minta tolong diganti nama rename ya. Di depan nama itu ditulis angka 1, 2, atau 3. Nanti biar Kak Samuelnya yang bantu ngelompokin ke breakout room gitu. Sesuai pilihan teman-teman. Oke. Oke, oke. Ya mungkin bisa bisa langsung ya, teman-teman. Mungkin bisa di rename langsung. Nah, itu Iya, kan udah kayaknya ada. kita yang ini sih sob. Aku Fatih, Angga sama kita mungkin kayaknya tertarik yang nomor 3 nih. Jadi mungkin gimana teh gitu ya teh? Gas. Oke. Berarti langsung join aja ke topik 3 di breakout room ya? Sob ya? Sapna ya? Ya, mungkin buat yang udah milih tadi, karena kalau udah dibagi itu bisa. Nah, itu kan udah ada tuh. Bisa langsung join ke topik yang teman-teman tadi pilih. Oke, thank you. Oke. Topik 2 udah ada belum sih orangnya? Topik 2 berapa orang? Ini udah keisi semua belum topik? Kak Sapna, Ya. ya nanti Kak Sapna mungkin bisa masuk ke tiap roomnya terus ingetin waktu yang diberikan tuh 30 menit. Oh, oke, oke, oke. Nanti aku masuk juga ke boardnya untuk bagi linknya. Oke. Aku jadiin co-host dulu, Kak. Aku jadiin Karol co-host juga. Dan Kak Fadel sebagai panitia. Oke. Oke. Kalau Kak mau join di breakout roomnya, mau bantu-bantu juga boleh. Oke, enjoy and selamat berpikir, selamat berdiskusi ya. Oke Kak, siap. Jadi gimana guys tentang tantangan global ini? Sorry Kak, tadi ada info yang tersampaikan gitu nggak sama Kak Sapna? Soalnya tadi aku ke toilet sebentar, terus malah udah mulai. Eh, Halo Kak, aku izin masuk. Di sini aku akan bagi link untuk akses introduction sama bisa ketik-ketik di situ.
Apakah linknya udah bisa diakses? Ada linknya yang masuk di chat, di kolom chat. Oke Kak, sudah aman aman aman. Oke, aku pindah dulu ya Kak ya. Semangat. Oke Kak, siap siap. Oke, sebelumnya aku pengen masuk ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau ganggu ininya. Jadi aku cuman pengen ngingetin kalau waktu buat di breakout room ini buat teman-teman diskusiin tentang topiknya itu ada sekitar 30 menit ya. Jadi nanti kalau udah 30 menit, nanti teman-teman bisa kembali dan aku harap jadi benar-benar bisa didiskusikan dengan matang dan nanti akan dipresentasikan. Oke, begitu dari aku. Makasih ya. Masih. Oke, thank you. Halo kakak, aku izin masuk lagi. Aku mau kirim link PPT-nya supaya bisa ngedit-ngedit, bisa ketik di PPT-nya. Kirim ya. Oke. Sip, biaskan. Oke. Itu udah masuk Kak di kolom chat? Udah. Oke, aku pindah lagi Kak. Semangat. Thank you. Semangat juga. Itu namanya natural pesticide. Kayak misalnya apa sih? Aduh, aku nggak tahu ininya lagi. eh ya, tapi intinya kayak predator alami gitu loh untuk ini. Ya, kayak Halo ini ya, Kak, kayak mohon gimana maaf aku tadi? izin masuk. Di sini aku izin bagi link untuk PPT-nya. Oh, udah ada sob ternyata. Oh, udah Daripada ada. datang. Baiklah, Oh, baiklah. ya. Iya, Oke, Kak. Oke, aku Maaf ya. izin live lagi. terima kasih. Oke, Aku juga izin masuk ya. Maaf, bentar aja. Mau nggak ngasih apa-apa. tahu kalau waktunya itu 30 menit ya. Dan ini udah jalan 3 menit kayaknya. Oke, Oke, stop. Aku izin live lagi. Terima kasih. oke, langsung dibuka di itu aja, Phil. Biar tak ketik di situ. Halo Kak Sapna. Halo, ini lagi record, jadi kayaknya nanti masuk YouTube. Eh, di sini kita dua mantau perkembangan mereka. Aku share screen. Berarti ini tadi sudah berjalan kurang lebih menit-menit. Nah, di sini nanti mereka ketiknya di sini. Hmm. Ya, kayaknya belum ada jawaban, masih mikir-mikir dulu kali ya. Oh, ini sekalian ini kan ya. Ya, Jadi ini mereka live semua reportnya mereka nih. ya diskusi lah ya. Kan ini cukup berdaging juga kan. Iya. Di sini mungkin kita mengunjungi breakout room untuk tanya progres, Kak. Ini mungkin kita sampai eh, s- jam 8 waktu Indonesia bagian barat. Terus baru kita stop ya, Kak ya. Oke. Berarti ini kita bisa nih langsung ya masuk ke ruang apa breakout roomnya teman-teman. Mungkin 1 menit lagi gitu ya buat progres. Hmm. Hmm.
Halo Karena teman-teman, gimana kabarnya? halo Kak, Halo Kak. Halo Kak, baik Kak. Hai, Ini hai. sementara nyusun Kak. Nah, aku mantau dari kanvanya, wah kritis-kritis banget nih tulisan-tulisannya. Keren, 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 keren. Thank you Kak. Habis ini mungkin kita tinggal 12 menit lagi ya tadi ya. Habis itu kita akan kembali untuk presentasi. Jadi jangan lupa dibagi siapa mau presentasi ya guys. Bye-bye. Aku pindah lagi. Kayak padi itu 20% gitu. Mungkin more than 20% gitu. Terus disusul sama tomat, disusul sama apa ya? Mhm. Aku lupa Halo sih. kakak-kakak. Halo, Halo. Mbak. Hai. Ya. Gimana update-nya? Ini kelompok paling sedikit orangnya tapi paling kritis nih. Aku lihat-lihat nih. Sampai pakai kalori-kalorinya keren banget. Masuk kayak Eh, lebih kritis lu deh, San. iya benar. Coba yang Ah, jawabin ini, San. bakal aku jawab curang dong. Mana ini lagi ke record ya nanti di-upload di YouTube. Aduh, ketahuan dong. Enggak, Nggak jadi kan apa-apa. ini apa namanya, Hmm, kita tuh semua saling berpendapat ya, dan Oh, benar-benar. boleh. apa namanya, pendapatnya tuh mungkin bisa mengini gitu, membantah kita gitu. Jadi nanti kan lu yang punya wewenang buat ini apa menentukan apakah ini tuh kita sesuai alur apa enggak gitu. Misalkan gue kontra nih kalau oh asupan kalori di Indonesia tuh nggak mencukupi nih. Terus mungkin lu punya data yang ini gitu. Tapi itu kan ntar wewenang lu di akhir. Mhm. Oke. Dan ntar BTW aku cari yang tadi deh, yang gimana cara membantu petani di daerah. Oke, sebenarnya tadi ini ya, apa aku agak fast forward dikit nih, aku belum ketemu tadi VLT aku mana. Jadi itu aku kayak kepikiran, apalagi nih ini ya, aku pernah ngerjain skripsi ya. Jadi kayak membantu petani itu dengan misalkan dari teknologi nih, Mhm. yaitu eh sebenarnya itu banyak cara membantu petani, yaitu yang pertama dengan mengembangkan teknologi supaya lebih mudah untuk apa namanya meningkatkan produktivitas panennya. Terus kedua Mhm. itu bisa juga dengan adanya teknologi tersebut untuk menggait lebih banyak petani muda atau investor yang bisa ini gitu apa namanya mengengage ke sektor pertanian tersebut gitu. Mungkin nanti bisa dari sektor eh, apa namanya R&D, mungkin bisa dari orang yang NGO gitu. Nah, Mhm. salah satu teknologinya itu adalah dengan apalagi Indonesia tuh ini ya di iklim tropisnya, dan dia itu kadang kan untuk hujan untuk ini kan air adalah pasokan paling penting ya di samping dari pupuk dan pembasmian hama ya. Jadi air Mhm. paling penting. Terus di pengairan itu apabila misalkan irigasi atau ini nggak mencapai ke tempatnya, sementara itu sebenarnya yang dibutuhkan apalagi kayak padi-padian itu sebenarnya cukup sedikit ya, kayak cukup metode spray ya. Jadi metode spray ini bisa diwakili dengan adanya drone gitu. Jadi misalkan aku kemarin dari skripsiku itu untuk 400 meter persegi lahan sawah itu bisa dibantu oleh satu drone sekali terbang ya. Satu drone yang ngebawa 1,5 liter air gitu.
Nah, si drone-nya ini sekali pengecasan baterai itu bisa 6 kali. Jadi kalau misalkan full si drone-nya ini beroperasi itu harusnya bisa 2.400 meter persegi gitu untuk sekali irigasi. Nah, biasanya drone itu punya rentang hidup baterai 350 sampai 500. Nah, itu berarti kan bisa sampai setahun ya, bisa mencukupi mungkin 2 sampai 3 kali masa panen gitu. Nah, itu mungkin salah satu cara yang bisa membantu petani. Nah, terus untuk itu kan berarti kan perlu R&D tuh. Nah, di situ kita bisa mendatangkan lebih banyak petani yang nggak langsung terjun di ininya tuh, di apa lapangannya. Jadi bisa kayak by teknologi atau mungkin by remote dan mungkin kalau aku juga waktu itu masih prototipe sih. Jadi bisa kayak mengamati kira-kira nih supaya nggak ada hamanya, gimana caranya eh, memantau kesehatan gitu. Jadi misalkan daunnya kuningan atau mungkin ada hama yang tertangkap kamera gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, cuman sebenarnya bridging antara nomor 1 dan 2 tuh kita perlu data itu tadi tuh. Data Oke, lanjut dulu aja deh ininya, diskusinya. Siapa tahu ada yang punya ide lain, sorry. Take your time. Mhm. Kok kayak Yang rek-rek itu loh, yang ada rek-reknya Home itu. gardening, aku nggak tahu namanya juga. Halo kakak-kakak, hai Hidroponik. hai. Halo. Woi, gimana nih? Halo. Aku lagi keliling-keliling tiap bor untuk cek update-nya. Plus record. Hai. Oke. Kok Mantap. sekali hai. Sam, aku boleh tanya nggak, Sam? Apa tuh kak? Yang biasanya apa namanya, yang kita bertani di rumah yang ada rek-reknya itu apa namanya ya? Kamu tahu Oh, nggak? hidroponik ya kak? Hidroponik, hidroponik. Iya. Oke, thank you. Itu aja kok, aku lupa. Berapa menit lagi ya, Sam? Kalau dari rundown sekitaran tadi berapa ya? Kita kembali ke bor itu 19.51. Wow, 1 menit lagi. Oke, bentar ya. 2 pertanyaan terakhir nih. Oh, Kasih tapi waktu kayaknya di extend tadi kak, ditambah ini kan. Tadi 12 menit pas jam 20 berapa ya? Mungkin nanti aku diskusi untuk tambah waktu kalau memang kurang. Oke, thank you. Oke, kita pantau terus lewat Canva live-nya, Kak. Oke. Semangat! Yel-yel dulu dong, Sam. Bisa menunggu Buat tanaman nih kayak semangat nih. Oke deh. Nomor 3 ya, Tih, sekarang? Atau masih lanjut nomor 2, Tih? gimana ya, nomor nomor 2 ada seselan nggak? Ada seselan? Mungkin Fadel nih. Halo Kak Sapna. Aku mengundang Kak Sapna ke main room supaya aku nggak sendiri nih bercakap-cakap. Gimana nih Kak melihat update-nya? Ini mic-nya Kak mati, Kak. Oh ya Allah, bisa nggak sadar. Iya ya, tadi aku kan ya sempat masuk ke ini ya, beberapa itu keren banget sih, karena pengen ngingetin pengen ngingetin apa namanya, timeline aja tuh kayak nggak enak karena mereka lagi berapi-api banget. Iya, Wah, luar biasa. Ini karena sesuai ini berarti kita cuma punya, kita kasih waktu lagi ya kayaknya. 5 menit kah ke berarti pesertanya? ya 57, 1957. 19.57 baru mereka kembali ya? Oke. Oke. Atau 19.55? 3 menit lagi? Nggak cukup ya?
Tapi coba lihat progresnya itu udah gini. Kalau dilihat dari progresnya ya. Mari kita lihat progresnya. Ya, lihat dulu nih. Wah, ini kelompok 1 udah lumayan sih. Kurang 2 poin lagi. Terus kalau kelompok hmm, Wah, kelompok 1 tinggal 1 poin lagi. ya Kelompok rata-rata 2 tinggal 2 poin. Kelompok 2 tinggal 1 poin lagi. poin. Kelompok 2 tinggal 1 poin. Kelompok Baik, 3 berarti yang 3 poin. kita kasih mereka tambah, ya, sepertinya 857 kayaknya. Sorry, Oh, sini Wita ya. Kalau waktunya sebagian barat berarti 85, 857. ya 4 menit 857. lagi. Berarti 4 menit lagi ya? Ya, waktu tersisa 4 menit lagi. Nanti 1957 teman-teman langsung udah dimasukin ke sini ya. Iya, Kak. Tadi aku ditanya-tanya soal kalori yang benar tuh kayak gimana. Nah, jadi aku masih sempat-sempatnya riset ya. Em, Kira-kira cocoknya tuh gimana sih? Jadi ternyata eh, kebutuhan kalori itu tergantung seberapa banyak aktivitas kita ya. Oh, Jadi eh, aktivitas kita ini ada urutannya, yang dari rendah sampai ke paling tinggi. Itu kalau kita tidur, ternyata tidur itu juga membakar kalori kita kalori. dimakan juga, iya. Sekitaran 66 kalori dimakan. Wah, kok lumayan juga ya. Lumayan, iya lumayan. Terus kalau kita lagi istirahat aja kayak santai-santai itu 74 kalori. Terus Wih, duduk itu 103 kalori. Jadi duduk sama kerja di kantoran di balik meja itu ternyata nggak beda-beda jauh, 103 sama 110. Nah, wah, yang eh, paling tinggi itu aktivitas, em, apa nih yang paling tinggi? Bersepeda dengan oh kecepatan bersepeda. sedang 21 kilometer per jam. Itu 588. Bukan deh, Kak. Lari. Lari 10 kilometer per jam. Itu 735. 10 kilometer. So, ya, tapi kalau kayak kita makan sehari-hari ya, nasi putih itu 135 kalori. Terus kita Banyak makan juga ya. ikan lah. Ikan tuh 48 kalori. Hmm, ya, jadi kalau mau hitung kalori, kalau kita kayak rajin olahraga, rajin ikut pekerjaan rumah tangga, naik turun tangga, kayaknya ramping-ramping aja sepertinya. Ya, nggak ribet-ribet ternyata ya. Makanya Iya, kalau iya. kita lihat orang-orang di pedalaman itu, badan-badan mereka tuh fit banget karena makanan yang mereka dapat dengan aktivitas mereka tuh sebanding. Beda sama kita Ya, di kota sepakat. ya. Kita habis makan mager gitu kan. Kita Baring-baring kan gak jelas. Ya, habis makan kalori, kita ya, nimbun lagi. iya. Oke, kayaknya kita infoin waktu tinggal 1 menit lagi. Nah, 1 menit ya. Ya, Oke. nggak sadar ya kayak Oh, kita kayaknya terlalu cuma banyak. gitu doang. 4 menit ya. Iya, waktu tersisa 1 menit lagi. Nanti coba sambil lihat progresnya ya, teman-teman. Oke. Nah, biasa kalau waktu tinggal 1 menit nih, tinggal ngibul-ngibul Hmm. aja nih. Ya, Kelompok 2 tinggal kayaknya satu ini nomor lagi. kelompok 1 udah nih, maksudnya udah dapat poin yang terakhir udah mulai nih. Terus Kayaknya kelompok kalau 2, 1 menit lagi kasihan deh, Kak. Kelompok 2 masih agak kesulitan. Kita extend waktunya sampai 8, ya jam 8 pas, jadi 85, ya 8.00. Aku extend 3 menit aja ya, Kak ya. ya 3 Untuk menit. Oke.
cukup deh kayaknya. Ini udah Cukup di ya. poin-poin akhir ya. Hmm. Wah, coba aku share screen gimana progresnya. Oke. Oke, mari kita lihat. Tapi penting banget juga ya isu ini ya, Kak. Dan di Indonesia pun pangan itu masih menjadi concern banget ya. Kayak di daerahku, di NTT, kasus stunting itu masih tinggi banget. Jadi ya sepertinya banyak kebijakan harus dilakukan. Karena sebenarnya gini, eh, nggak semua apa ya, semua pihak itu fokus ke situ. Padahal kalau kita lihat itu permasalahan di negara kita tuh lebih banyak ke situ. Tapi yang menangani fokus ini tuh nggak banyak gitu. Kalau Iya, iya, aku, Kak. Makan tuh tidak menjadi skala prioritas kita. Jadi memang ya penting-penting juga ya kayak infrastruktur, pembangunan, it is important. Tapi kalau negaranya bagus, SDM-nya nurun kan kasihan kan. nah, hmm. Jadi Nanti eh, fokus ke prioritas kayak makanan dan kemiskinan itu penting bangat untuk investasi. Jadi stunting itu kan mulai dari ibu hamil, terus hmm, dari ibu hamil anaknya, anaknya dikasih gizi, terus nanti sampai dia berkembang gitu kan. Sampai dia masuk ke masa pubertas. Nah, kalau kita kasih, contohnya kasih makan ke anak-anak yang sudah SD dan sudah masuk SMP baru kita kasih makan, agak percuma untuk mencegah stunting gitu. iya Jadi pencegahan dari ya ibunya ya iya usia harus dari kandungannya. ibunya Kak. Ya dari kehamilannya awal kehamilan aja itu udah harus di maintain Mm-mm. terus-menerus dikasih susu, dikasih makan, dicek terus di puskesmas, posyandu, lalu baru kita bawa terus sampai kapan anaknya lahir, anaknya dikasih ASI eksklusif sampai 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Terus nanti dikasih makanan pendamping ASI, lalu sampai mereka berkembang itu bertumbuh dan berkembang itu terus harus dilihat terus perkembangannya tingginya apakah sama dengan teman-teman sebayanya atau tidak. Jadi ini investasi ya buat khususnya untuk Indonesia Emas gitu. Di sini juga angka stunting di tahun 2020 ya. Ini dari buku WHO. Aku ambil dari buku WHO. Ini uh, cukup tinggi ya. Uh, Ini dari ya. Central and Southern Asia itu cukup tinggi. Jadi ya kasihan ya kalau anak-anak kita eh, di Indonesia suatu saat bertumbuh dengan eh, apa namanya sulit menangkap informasi, sulit belajar, sulit bertumbuh. Ini ya Ya, ada ketertinggalan dalam ya pembelajaran. mungkin Kayaknya Zero sih. Hunger ini harus jadi prioritas juga ya Kak dari pemerintah di Indonesia. Dan sebenarnya kalau misalkan masalahnya di apa ibu hamil di awal kehamilan yang harus digarisbawahi itu adalah kondisi ibunya. Apalagi sekarang kan banyak ya pernikahan-pernikahan dini. Dia melakukan tanpa ada ini kayak ilmunya ya gimana dia nanti menciptakan seorang generasi harus kayak gimana itu ya sebenarnya kalau ditarik permasalahannya kita selesaikan itu dari sana ya dari atasnya. Ya, Kak. Oke, waktunya udah habis. Aku akan Ya, tutup breakout room-nya. oke. Setelah ini Kak bisa pandu untuk menentukan dari tiap kelompok perwakilan siapa akan presentasi. Oke, oke. Ini di sini dulu deh.
Oke, teman-teman. Sudah pada masuk semua belum ya? Belum ya? Sebagai info, breakout-nya tutup dalam 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua kembali di main room. Oke. Ya, welcome buat teman-teman semua ya. Kita kembali ke main room. Selamat datang kembali ya. Wah, kayaknya tadi lumayan berapi-api banget ya diskusinya. Saya perhatikan luar biasa banget ya teman-teman. Sampai ada extend waktu berkali-kali kita. Luar biasa, luar biasa. Nah, ya teman-teman, sambil menunggu atau udah semua ini, udah masuk semua ini. Besok. Ini ada yang belum deh kan? Oke. Nah, tadi dari hasil diskusi teman-teman semua, kita lanjut ke presentasi dari tiap kelompok untuk hasil yang sudah didiskusikan. Dan dari tiap-tiap kelompok ini, ya satu perwakilan buat apa namanya presentasi ini ya. Dari kelompok satu, kira-kira siapa nih kelompok satu yang saya presentasikan? Bisa angkat tangan atau bisa mengajukan diri dari kelompok satu tentang akses pangan dan keseimbangan lingkungan. Tadi apa aja yang ini satu orang untuk mempresentasikan? Ya mungkin kelompok dua siapa? Teman-teman. Nah, di sini kan sesinya untuk presentasi tiap kelompok ya. Jadi pasti kita butuh satu orang yang bakal memandu jalannya presentasi. Maksudnya di kelompok tersebut. Ya mungkin untuk kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, boleh angkat tangan atau boleh pick up atau boleh nulis atau langsung saja. Langsung saja ya. Oke. Oke teman-teman. eh dari hasil tadi langsung saja ya. Dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait topik yang tadi sudah dibahas. Yang pertama, kalau kelompok satu itu tantangan global untuk akses pangan dan keseimbangan lingkungan. Ya mungkin silahkan ya. Untuk waktu dari tiap-tiap kelompok itu mungkin 10 menit. Boleh Kak, saya presentasi dari kelompok satu. Oke, silahkan. Tadi tim operator dari kelompok satu, mungkin bisa ditampilkan jawabannya dulu. Baik Kak, jadi kami di sini tidak ada yang menentukan siapa yang baca, tapi kami di sini saling membantu satu sama lain Kak. Baik, izinkan saya Herul Fadli dari kelompok 1 untuk menjelaskan tantangan global, akses pangan, dan keseimbangan lingkungan. Jadi, apa yang saya masukkan di sini adalah hasil pemikiran dari tim kami dari kelompok 1. Apa yang kami sampaikan juga di sini merupakan salah satu hasil pemikiran saya juga bersama tim delegasi-delegasi yang lain tadi selama 2 hari itu. Jadi, kelaparan merupakan isu yang menjadi tantangan global terbesar yang seharusnya menjadi perhatian khusus pada bidang FAO atau Food Agriculture Organisasi. Jadi Food Agriculture Organisasi ini bergerak di bidang pangan dan sektor pertanian.
Adapun dikarenakan isu ini sudah terjadi sejak lama dan dapat berdampak sangat besar pada keberlangsungan hidup manusia dan masa depan. Isu tentang makanan bisa dibilang isu ini sudah menyebar luas, bukan cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara luar, di negara Afrika, di negara Zimbabwe, dan di negara-negara yang mengalami krisis itu. Sebagian besar dari mereka yang pernah saya baca, yang pernah saya lihat juga di berita-berita, memanfaatkan sampah. Dia kumpulin sampah untuk mereka jadikan makanan sehari-harinya. Nah, lantas perlunya peran dari pemerintah, perlunya peran dari PBB pada bidang FAO ini sangat diperlukan dan sangat-sangat harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kondisi akses pangan di daerah saya atau di daerah kami cukup baik dengan stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga. Namun harga bergantung pada ketersediaan yang juga bergantung pada musim. Mungkin ada dari kelompok saya yang ingin menjelaskan, yang ingin menambahkan. Saya katakan terima kasih. Kasih Airul ya. Mungkin ada lagi dari kelompok satu yang ingin menjelaskan terkait. Halo Kak, izin menyambung dari kelompok satu, saya Amelia mau menyambung dari jawaban nomor 2. Jadi kami sudah sepakat bahwa kondisi akses pangan di daerah kita tuh semua cukup baik dengan stoknya yang juga bisa memenuhi kebutuhan warga-warga sekitar. Tapi lagi-lagi itu semua tergantung dari musim. Jadi kan isu yang sekarang lagi hype-nya itu kan climate change ya. Jadi banyak sekali aku biasa dengar dari ibu-ibu, dari pedagang itu biasa mengeluhkan misalnya kayak cabai mahal. Terus kayak kenapa cabai mahal? Katanya petaninya ini bawangnya terendam gara-gara hujan, turun terus jadi bawangnya jadi rusak gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk yang namanya panen secara total dan baik begitu, Kak. Jadi pengaruh lingkungan itu merupakan salah satu faktor utama kenapa keberhasilan stok pangan itu jadi cukup di setiap wilayah. Terima kasih. Oke. Luar biasa. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok satu yang ingin menambahkan. Saya persilakan. Ada? Sudah cukup segitu aja, Kak. Mungkin bisa next ke pertanyaan berikutnya. Atau mungkin ada tambahan dari Kak Hairul? Tadi sudah cukup sepakat dari tanggapan tim saya. Jadi harga itu bergantung pada ketersediaan yang bergantung pada musim. Soalnya dapat dilihat saat ini bawang, termasuk bawang, tomat itu sudah naik harganya. Soalnya di musim hujan mungkin ada petani yang setengah mati, rawat terus kena hujan. Jadi itu yang menyebabkan harga melonjak. Perubahan musim juga yang merupakan harga melonjak. Terus untuk selanjutnya itu ada nomor 3, pertanian konvensional sangat rentan dengan faktor-faktor yang dapat menggagalkan panen, seperti musim dan hama. Maka apabila panen gagal akan berdampak pada keseluruhan panen. Kenapa bisa menggagalkan panen seperti musim dan hama? Soalnya ketika orang panen, ada juga padi yang tumbuh pada tanah yang kering. Ada juga padi yang tumbuh pada tanah yang basah. Penyebab gagal panennya seorang petani, gagal panen yang bekerja di sektor pertanian itu dikarenakan hama. Dan hama ini harus bisa kita tuntaskan, harus bisa kita dan bisa kita atasi. Mungkin ada tambahan dari saya, dari kelompok satu, saya persilakan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali untuk Hairul dan teman-teman semua dari kelompok yang udah dengan detail ya menjelaskan terkait tantangan global, khususnya di bidang akses pangan dan keseimbangan lingkungan.
Luar biasa ya hasil diskusinya. Oke. Nah, selanjutnya langsung ya kita beralih ke topik selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Kita udah nggak sabar nih mendengar teori-teori api-api dari kelompok dua ini terkait poin kedua, inisiatif pembangunan berkelanjutan ini 4 indikator indeks. Biasa. Langsung saja dari kelompok 2 saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah ditulis di sini. Silakan kakak-kakak teman-teman semua. Saya persilahkan. Oke, aku izin ya untuk hasil diskusi kami terkait dengan topik kedua. Di sini kita yang pertama terkait dengan karena setiap manusia itu punya perempuan, laki-laki memiliki perbedaan di setiap kebutuhan kalorinya. Kemudian lagi merambat lebih jauh ketika ada ibu hamil, kemudian anak, kemudian ibu menyusui dan lain sebagainya, itu juga akan berpengaruh. Karena itu di sini kita perlu food responsible terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kalori mereka. Misal memperhatikan apakah mereka mengkonsumsi sayur-sayuran di daily life-nya, kemudian apakah mereka berusaha untuk mengurangi kelebihan atau menakar konsumsi gulanya dan lain sebagainya. Jadi di sini organizing meal plan, teman-teman. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini terkait dengan lebih ke teknologi. Jadi kita menitik beratkan kepada ketahanan pangan dengan pemprosesan intensitas cahaya yang tinggi untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri, seperti melakukan aktivasi mikroorganisme katalis pertanian, kemudian pemprosesan gelombang frekuensi tinggi atau pendek, menghancurkan dengan menghancurkan mikroorganisme destruktif. Dan di sini teman-teman dari kelompok gue juga bisa menambahkan ya, Kak Zareta sama Kak Angga juga bisa. Kemudian di sini juga untuk mengefektifkan petani itu dapat dengan melakukan drone penyemprot hama dan juga melakukan irigasi yang efektif. Kemudian ada juga iradiasi sinar gitu, di mana ini memecah ikatan kimia untuk kualitas yang buah lebih segar sehingga jangka untuk kualitasnya itu lebih panjang begitu, sehingga dapat tetap awet, sehingga kebutuhan ketika kita tidak terkendala dengan suplai penawaran dan penerimaan dari setiap konsumen gitu. Kemudian untuk meningkatkan economical farming demands dengan R&D dan material breakdown. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan urban set farming atau RPL, teman-teman, rumah pangan lestari. Jadi setiap untuk mengatasi ketersediaan pangan nih di setiap rumah tangga ataupun di skala nasional itu bisa menggunakan RPL itu sendiri, sehingga mereka at least punya research untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya sendiri. Dan lebih lanjut terkait dengan regulasi pemerintah untuk menerapkan taman kota bentuk kebun itu untuk urban city. Itu teman-teman. Jadi dari topik yang kedua. Terima kasih. Luar biasa ya penjelasannya, penuh dengan data. Konkret sekali. Oke, mungkin dari kelompok 2 teman-teman ada yang pengen menjelaskan juga selain dari Kak Rara tadi. Jadi aku rasa juga ya, lumayan banyak ada ya selain itu. Silakan. Mungkin dari teman-teman ingin menambahkan, dari teman-teman kelompok 2 ingin menambahkan, ada atau lanjut kelompok 3?
Silakan. Oke, makasih ya Kak. Jadi seperti yang dijelasin sama Kak Rara tadi tuh bahwa kita tuh banyak banget teknologi dan keamanan pangan yang bisa kita laksanain di Indonesia khususnya kan di daerah tropis. Itu udah dijelasin kayak pemrosesan bertekanan tinggi. Jadi kayak high pressure power gitu. Ini sudah banyak juga dilaksanain di berbagai kayak daerah di Asia Tenggara, khususnya di Thailand juga. Jadi gimana sih mekanismenya gitu? Jadi kalau untuk kita sebagai petani di Indonesia nih, apalagi kita kan hemat budget juga. Jadi kita bisa nyiapin yang kayak bejana gitu kan, semacam tabung juga, dan juga tabung kaca ya, paling jelasnya tabung kaca, dan juga ada juga sponge juga untuk apa? Membantu agar bahan pangan kita itu untuk tetap stay dalam kesegarannya gitu, sehingga kualitasnya juga dapat bersaing. Terus yang banyak digunakan sekarang juga ada yang namanya semacam ozon gitu ya. Jadi ozon itu digunakan untuk membersihkan bahan pangan gitu. Yang kayak apa ya, membersihkan bahan pangan sehingga kan kita nggak perlu untuk pembersihan menggunakan bahan-bahan kimia kan untuk mematikan virus atau bakteri dan jamur, kita bisa gunain ozon juga. Kalau untuk disinfeksi juga kita bisa memakai yang namanya sinar ultraviolet, karena apa, kalau kita pakai disinfektan yang mengandung bahan kimia kan pastinya juga jatuhnya ke produksi juga kan, yang banyak dari pangan itu kekurangan yang namanya kualitasnya, sehingga mungkin bisa cepat untuk dia tuh nggak berkembang ataupun disfungsi tadi. Palingan itu aja sih dari aku Kak untuk tambahannya. Terutama untuk difokusin masalah tanaman pangan gitu. Oke. Oke, luar biasa banget ya Kak Zeta ya tadi. Oke, makasih banget untuk kelompok 2. Aku rasa emang ini berdaging banget sih materinya. Luar biasa. Lanjut ya. Karena tadi masih ada satu kelompok lagi. Kita pasti udah gak sabar nih dengar hasil diskusi daripada kelompok yang terakhir, itu terkait solusi bersama untuk memadukan keamanan pangan dan konservasi lingkungan. Oke, langsung saja ya untuk kelompok 3. Saya persilahkan siapapun yang ingin menjelaskan. Baik, Kak. Izin masuk. Untuk dari kelompok 3 sendiri, pertama menjelaskan adalah saya. Mungkin langsung saja ya Kak ke jawabannya. Nah, tadi kami telah berdiskusi singkat tentang jawaban dari pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama itu adalah bagaimana kita dapat membuat makanan kita itu lebih ramah lingkungan. Nah, kami menghasilkan beberapa jawaban. Yang pertama itu adalah menggunakan predator alami untuk membasmi hama. Yang kedua, menggunakan pupuk dan pestisida yang organik. Dan yang ketiga itu meningkatkan variasi hasil panen. Jadi ini lebih kepada kepertanannya itu kita lebih baik itu menggunakan bahan-bahan organik buat pupuk dan pestisida itu, jangan yang kimia, karena itu bisa mencemari tanah, yang mana itu bisa merusak lingkungan jika dilakukan lama gitu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan oleh individu untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan? Nah, untuk jawabannya itu adalah mendorong kita itu, teman-teman sebagai individu itu, untuk mendorong teknologi agrikultur gitu. Dan untuk di rumah itu kita bisa menggunakan hidroponik kebutuhan pangan individu. Tadi juga ada di diskusi tadi juga ada disinggung, ada di luar negeri itu di satu rumah itu ada satu hidroponiknya gitu, yang mana itu kan bisa dilakukan oleh individu-individu untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. Nah,
untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu apa manfaat dari mengkonsumsi makanan lokal dan organik bagi lingkungan. Yang pertama itu yang pasti adalah membantu perekonomian domestik. Sehingga perputaran ekonomi itu berputar dari hulu ke hilir secara domestik. Nah, untuk lingkungan itu akan terjadi pengurangan emisi karbon, karena jika bukan makanan lokal itu kan ketika distribusinya atau kita membutuhkan transportasi ya untuk pengirimannya. Nah, itu bisa jika kita menggunakan makanan lokal itu akan menekan jejak karbon. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pilihan makanan sehari-hari kita? Jawabannya itu memaksimalkan bahan-bahan yang ada. Contohnya itu adalah ayam, daging. Itu harus dimakan secara semua, jangan ada yang wasting gitu. Dan tulang bisa dibuat jadi prot. Kulitnya juga bisa dibuat untuk menyuburkan tanaman atau jadi makanan hewan karena ada kalsiumnya. Jadi pakan gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa solusi paling ideal menurut Anda untuk mencapai zero hunger solution? Menurut kami, solusi yang paling ideal itu akan tiap daerah itu memiliki potensi-potensi ya untuk memiliki potensi pangannya sendiri, sehingga itu bisa didorong untuk Kementerian Pangan dengan menstitusi bahan pangan atau berkolaborasi dengan daerah lain. Kemudian teknologi pangan itu juga harus semakin ditingkatkan, artinya sistem pangan itu sebaiknya itu yang berkelanjutan, karena kan banyak juga itu petani-petani itu yang berhenti menjadi seorang petani karena produksi yang tidak efisien, terus ada juga karena alasan-alasan lain. Dan yang terakhir itu adalah melakukan pemberdayaan masyarakat atau entitas-entitas untuk bergerak mengamankan bahan pangannya. Kemudian ada tambahan juga itu kan zero hunger solution ini sangat berhubungan dengan ketersediaan produksi. Sementara yang memproduksi itu kan para petani ya. Dan para petani itu ada disinggung di debat cawapres kemarin. Kalau para petani yang kecil itu banyak yang mengalami keterbatasan dalam akses pangan yang disebut petani buram itu. Nah, itu mungkin bisa diperbaiki lagi di situ supaya mereka lebih semangat, lebih sejahtera. Karena kalau petani sejahtera itu menurut saya itu produksi mereka itu juga akan meningkat. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman dari kelompok 3 ya. Silahkan. Oke. Semangat. Lanjut yang dari Iya. Terima kasih nih, Fadil keren banget nih, abangku banget. Jadi ada tambahan dikit mungkin dari aku pribadi. Tadi sebenarnya udah lengkap dan komprehensif banget. Yang mau aku highlight adalah teknologi. Jadi ketika kita ngomongin agrikultur, kita sebenarnya nggak boleh lepas dari teknologi. Karena teknologi itu bisa memperbaiki sistem pangan tentunya yang ada di Indonesia. Jadi contohnya gini, kita tuh kadang gagal panen karena kondisi lingkungan, terus juga mungkin kondisi cuaca gitu ya. Coba bayangin kalau kita bisa meningkatkan teknologi-teknologi. Contohnya yang dulu aku spill dikit, Angga tuh dulu bikin drone ya waktu kuliah untuk padi gitu, untuk perkebunan. Jadi singkat cerita intinya dia membantu pertanian Indonesia secara tidak langsung gitu. Mungkin memang drone-nya belum secanggih atau mungkin belum semasif itu di produksinya. Cuma waktu itu dia bisa membantu kayak pestisida kan gitu. Pestisida tuh bisa disemprot lewat drone. Terus ada juga drone tuh bisa mendeteksi mana yang sudah bisa panen atau belum.
dari kamera temperatur gitu. Jadi ada datanya dipelajari. Jadi kalau temperaturnya misalnya merah itu artinya udah panen dan sebagainya macamnya. Atau bisa juga irigasi. Irigasi juga salah satu hal yang penting. Kayak yang pas pembukaan Yoi kalau masih ingat kan, itu ada pivot irrigation ya. Ada itu daerahnya benar-benar daerah kering, terus daerahnya juga kayaknya nggak ada potensi lain selain pasir, padang pasir gitu kan. Tapi kok bisa gitu. Nah ini sebenarnya Indonesia harus lebih menekankan teknologi. Kalau kita pengen mencari solusinya bersama, memadukan keamanan pangan dan konservasi lingkungan. Ya gitu. Indonesia sangat kaya, tapi sayang kalau misalnya kita nggak melihat ke masa depan dengan dukungan teknologi-teknologi. Sekian, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman kelompok 3 yang mau menambahkan. Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin dari kelompok 3 yang lain yang ingin menjelaskan, kita semua beri kesempatan. Apakah ada? Oke, karena luar biasa ya tadi dari banyaknya, maksudnya dari 3 subtema tadi yang sudah dibahas detail penuh dengan data dan luar biasa banget ya penjelasannya juga sesuai ya. Nah, ini aku bakal open diskusi untuk semuanya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin memberi sanggahan atau bagaimana, silahkan mungkin dari kelompok 1 ke kelompok 2 atau mempertanyakan gimana sih sebenarnya kayak harus seperti apa sih bentuk teknologi diterapkan di negara kita untuk agrikultur yang tadi dijelaskan oleh Kak Kevin, itu silahkan. Nah, kita bakal diskusi diskusi luar biasa lah. Pokoknya teman-teman kalau ingin menyampaikan pendapatnya atau misalkan kelompok 2 ini kurang sepakat nih dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait tantangan global, akses pangan, seimbang lingkungan, silahkan kita habiskan di sini di fokus discussion ya biar lebih berapa. Oke, silakan teman-teman. Mas Samuel mau tanya tuh. Oke, silakan. Halo, Sapna boleh masuk nggak? Oke, silakan. Oke. Sebelumnya apresiasi banget buat teman-teman. Ini gila sih. Sampai apalagi yang kelompok 2 itu sampai tulis kalorinya, gila, aku sampai terpesona. Ini kalau masuk ke dokteran tuh langsung dicinta banyak orang gitu. Nah, di sini juga aku mau mungkin gak bertanya ya, lebih ke diskusi aja. Apalagi di sini juga kita kalau di introduction ya kita lagi bahas tentang zero hunger ini, tentang stunting dan kelebihan gizi. Aku juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Sapna pas di main, eh, nggak di breakout room, kita lagi di main room, kita lagi bahas-bahas tentang stunting dan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya itu seperti apa. Nah, aku kalau di sini kan lebih ke pertanian dan teknologi, tapi kayaknya yang paling cocok dibahas itu yang nomor 2 ya. Topik 2, mana ya? Nah, eh, pentingnya memperhatikan asupan kalori. Nah, memastikan semua orang bisa cukup cukup makan, cukup untuk semua orang bisa makan. Oke, jadi eh, di sini sudah ada tulisannya ya, kalori-kalorinya dan segala macam. Tapi aku mau masuk dikit bahwa di Indonesia itu ada ketimpangan, teman-teman. Jadi kalau menurut data ya, ada orang yang kurang gizi banget sama orang yang kegemukan banget. Di sini kalau obesitas menurut Wakil Menteri Kesehatan itu menyebutkan 2023 itu ada 15,3% orang itu kegemukan, obesitas. Eh, Kalau kita acu dari data 2018, itu angkanya tuh meningkat jadi 21,8%. Jadi 21,8%, mungkin di antara kita juga ada yang termaksud obesitas. Terus, em, bagaimana kalau dengan yang kurang gizi?
ternyata kita tuh merupakan negara di ASEAN yang memiliki tingkat warga kurang gizi tertinggi, yaitu 17 juta. Eh, ini angkanya cukup shocking ya. Jadi gimana sih caranya untuk semua orang tuh bisa dapat makan, eh, juga kita yang makan juga rasa cukup. Jadi sebenarnya kita tuh lebih banyak lapar mata dibanding lapar perut ya. Kayak udah kenyang, tapi kalau lihat McD, KFC gitu-gitu, pasti lapar lagi. Lihat snack lapar lagi, lihat Indomie lapar lagi. Jadi sebenarnya gimana sih kebutuhan yang kita butuh? Jadi di sini ada beberapa data yang aku cek. Jadi ternyata tidur pun kalori kita dipakai sekitar 66 kalori. Kita lagi duduk, lagi nge-zoom sama-sama, itu 110 kalori. Terus, abis ini kita bangun, kita jalan lambat. Dari meja, jalanlah ke dapur. Itu sekitaran 147 kalori. Jadi berdiri sambil berjalan lambat, itu sama kalorinya. Lalu, kira-kira aktivitas apa yang kita lakukan sehari-hari, tapi kalorinya dimakan banyak, yaitu pekerjaan rumah tangga. Nyapu, ngepel, bersihin kasur. Nah, itu 184 kalori. Nah, kira-kira apa yang paling tinggi? Kalau di sini yang dicatat lari ya, 10 km per jam. Nah, itu sekitaran 735 kalori. Jadi mungkin habis sore-sore itu lari sore, ya lumayan apakah kalori. Jadi sebenarnya cukup-cukup aja teman-teman. Karena kalau kita kayak tiap hari makan nasi, 135 kalori, ditambah dengan ikan, 48 kalori, tahu tahu ayam tepung, 95 kalori, tahunya tadi 70 kalori, tempe 55 kalori, ya sebenarnya udah cukup banget gitu. Jadi nggak usah makan terlalu rakus, kasihan yang belum dapat makan. Jadi dengan kita membeli secukupnya, kita bisa mensalurkan ke orang yang membutuhkan. Jadi semakin overconsume kita, membuat eh, sumber daya itu jadi kurang buat orang lain. Itu kenapa Thanos memilih untuk menjentikan jarinya dan menghanguskan setengah populasi. Karena kalau semakin banyak populasi, maka eh, maka akan semakin nggak cukup sumber daya kita nih, gitu. Jadi mungkin ada dari beberapa solusi dari pemerintah ya, kayak food estate. Jadi satu lahan yang dipakai untuk semua orang bisa dapat pangan yang cukup. Terus ada juga yang isu-isu ya, isu-isu saya nggak tahu, katanya mau makan gratis untuk menjaga stunting. Which is sedikit aneh ya, karena makan gratis itu dikasih eh, harus bertahap dan berskala. Mulai dari ibu hamil, ya jadi stunting itu kan pencegahannya dari awal-awal banget ya. Jadi dari ibunya mulai hamil itu dikasih makan, dikasih susu, sampai anaknya dewasa, sampai dia SD, SMP itu dikasih asupannya cukup supaya eh, dia bertumbuh dengan pertumbuhan dan perkembangannya tuh bisa diukur, kita bisa tahu tingginya berapa, apakah sesuai dengan teman sebayanya atau tidak. Nah, em, jadi mungkin ke depannya aku harap ya pemerintah bisa membuat keputusan lebih objektif lagi mengenai pangan ini. Karena kasihan banget, khususnya di daerah aku di NTT, kasus stunting itu tinggi sekali. Dan sampai sekarang karena kita daerahnya gede dan terpancar kemana-mana, eh, untuk menjangkau masyarakat-masyarakat miskin itu susah. Jadi ya kita nggak tahu ya, ke depannya apalagi udah selesai pemilu, kita mau lihat gimana pemimpin-pemimpin mengambil keputusan ke depannya. Tapi yang pasti aku mendukung banget untuk Zero Hunger ini. Mungkin itu aja dari aku, Kak Sapna. Luar biasa sekali ya. Rinci dan sedikit membuat keresahan ya pada diri kita. Mungkin bener banget tadi aku sepakat banget yang dikatain Kak Sam ya terkait kita itu sebenarnya lapar mata atau lapar perut ya. Iya bener banget ya, apalagi anak muda sekarang itu kita kalau ngeliat konten di mana kita lihat kayak makanannya kayaknya enak, akhirnya kita lapar, padahal akhirnya kita udah kenyang. Nah mungkin kan karena kita hari ini kita mikir, oke aku mampu untuk membeli itu, why not gitu, kenapa enggak? Ya udah tinggal beli aja. Dengan dalih, apalagi masalahnya sekarang itu dengan dalih ini, self reward lah ya, ya kan? Kita kita makan
oh ya hari ini aku belum makan ini, oh semuanya itu dibikin wishlist. Sebenarnya tanpa kita sadari masih banyak orang di luar sana yang bahkan gizinya aja kurang, pangannya aja tuh masih apa ya, jauh dari kata cukup. Luar biasa banget sih Kak Sam. Aku sependapat banget. Nah mungkin dari teman-teman ada lagi nggak sih yang pengen berpendapat atau pengen mengutarakan ini ya argumennya terkait ini? Karena ini menarik banget ini. Karena ini tuh yang sering dibahas-bahas di zaman-zaman ya kita tahu kan banyak yang membahas tentang stunting gini-gini dan bahkan ada program pemerintah yang luar biasa banget menggebu-gebu tentang pencegahan stunting begini. Nah ini luar biasa nih. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi langsung aja. Siapa nih? Saya Kak Atasnya, Abe. oke, silakan Kak. Baik. Dari segi pemaparan juga sudah sangat baik, apalagi ada ditambahkan tentang kalori. Jadi yang programnya pemerintah saat ini yaitu mencegah masalah stunting. Apalagi stunting saat ini bisa dibilang perkembangannya sangat pesat, sangat pesat dan stunting juga ini sangat sulit untuk diatasi. Kenapa bisa sangat sulit? Karena kurangnya asupan yang didapat oleh bayi itu mulai dari lahir. Terus lantas apakah salah satu program makan gratis, susu gratis itu bisa mengurangi masalah stunting di Indonesia? Terus apa gunanya pil TTD, tablet tambah darah yang diberikan kepada anak SMP yang berusia kalau nggak salah 15 atau 16 tahun ke atas itu untuk diminum? Karena yang pernah saya dengar, pil penambah darah itu dibagikan kepada anak SMP untuk mencegah stunting. Karena yang mohon maaf, kan perempuan itu kan bisa dibilang calon ibu. Calon ibu otomatis ketika dia melahirkan pasti ada yang namanya pendarahan. Nah, itulah gunanya tablet tambah darah untuk menambah darah si ibu hamil itu nantinya. Nah, program makan gratis, susu gratis itu bisa dibilang nggak sih apakah bisa mencegah stunting atau tidak? Karena bukan cuma masalah stunting yang ada di Indonesia. Stunting itu yang pernah saya baca atau yang saya ketahui karena pernah saya juga dampingi tim dari puskesmas. Stunting itu di mana kondisi atau gejala anak atau badannya itu mengalami kerdil. Bisa dibilang tingginya itu tidak sesuai dengan umurnya, dengan umur teman sebayanya. Nah, terus ada yang namanya wasting. Wasting sama stunting itu sangat berhubungan. Bisa dibilang wasting dan stunting itu sangat berhubungan. Kenapa saya bilang sangat berhubungan? Karena stunting itu bisa kita cegah dengan makanan yang mengandung protein. Terus kalau wasting adalah badan anak itu terlihat kurus seperti tidak ada gejala, seperti tidak pernah makan. Padahal anak ini bisa dibilang makan tapi mengalami pengkurusan atau apa sih, badannya itu kurus gitu. Nah, langkah dari pemerintah saat ini apakah ini stunting bisa dicegah dengan melalui program makan gratis, susu gratis yang ditawarkan oleh mohon maaf saya yang ditawari oleh Naruto dengan yang ditawari oleh Kakashi dan Naruto. Ini bisa dibilang negara di negeri Hokage saat ini. Ya, begitu peraturannya. Makan gratis, susu gratis karena apakah dengan itu bisakah mencegah stunting? Bisakah menghapus stunting di Indonesia? Perkembangan stunting itu sangat besar loh, sangat luas loh. Lantas apa yang mengatasi stunting dan wasting itu sendiri? Mungkin itu saja sih Kak.
sedikit pernyataan, ada sedikit pertanyaan, bisakah susu gratis dan makan gratis itu mencegah stunting yang ditawari oleh Kakashi dan Naruto atau Naruto dan Sasuke? Terima kasih. Waduh, luar biasa ya Kak Herul. Wah, ini agak menggelitik kita semua pastinya. Ya mungkin silakan teman-teman. Untuk tadi ada ini ya di dalam pernyataannya Kak. Ini ada pertanyaan yang ya harusnya kita jawab bersama karena ini kan juga yang nantinya ini akan menjadi program daripada negara kita ini dan dampaknya kan kepada masyarakat ya, utamanya kita semua. Silakan mungkin Aku mau teman-teman. nambahin nih. Oke, Kak. Mungkin ini aku bukan menjawab, tapi menambahkan bahan overthinking kita bersama. Oke. Coba balik ke slide awal deh pertama. Link pertama. Yang ini aja yang judul yang pertama banget. Nah, kita kan judulnya aja menuju keamanan pangan global mengatasi tantangan pertanian dan lingkungan gitu kan. Teman-teman sadar nggak kita sekarang ini sudah memasuki periode krisis pangan. Ada nggak yang mungkin ke Alfamart atau Indomaret dalam waktu minggu-minggu ini gitu? Karena apa? Karena aku pas ke Indomaret ke Alfamart itu nyari beras susah banget, nggak ada sama sekali. Tidaknya di tempatku ya. Nggak tahu mungkin di beberapa tempat kalian, apakah kalian juga merasakan melihat kondisi ini gitu. Di tahun 2023 akhir November, sekitar November, harga beras itu sekitar 9.000 per kilogram. Dan sekarang kalau misalnya di Jawa nih ya, itu 15.000 per kilogram. Berapa persen kira-kira bisa dihitung kenaikannya? Ya kan? Di Papua Pegunungan ada beritanya yang baru-baru tadi. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira berapa harga beras per kilogramnya di Papua, di provinsi Papua Pegunungan? Itu 45.000 per kilogram, sob. Ya kan? Jadi gimana nih? Kita pangan itu udah sebagai kebutuhan primer pokok, sandang pangan papan ya. Pangan itu udah mahal, sekarang udah mahal. Papan pun juga sepertinya harga rumah juga semakin mahal. Nah, ini sebenarnya tantangan kita nih teman-teman Gen Z dan Alpha ya ke depannya nanti. Kalau kita nggak bisa mencari solusinya sesegera mungkin, atau setidaknya kita memulai action ya dengan. Ya mungkin saat ini kita hanya bisa memikirkan, tetapi harapannya di saat kita nanti sudah mendapatkan posisi yang sudah bisa berwenang untuk melakukan action-action itu, ingatlah pada FGD hari ini gitu. Kita bersama di sini tadi kayaknya ada 14 lebih orang ya yang datang, yang tentunya kita memikirkan bersama. Dan ya itu tadi aku cuma menambahkan bahan overthinking gitu. Ternyata pangan kita sudah naik, gimana nanti gitu. Artinya kita harus tadi teknologi mungkin itu juga penting, kita juga tentang emisi karbon juga penting karena apa? Itu berpengaruh terhadap extreme climate change, ya kan? Lalu tentunya edukasi-edukasi tentang agrikultur yang tadi sudah disampaikan teman-teman seperti hidroponik atau tadi apa farming di, di lokal lokal komunitas lokal, maksudnya kayak mungkin RW, kelurahan, desa seperti itu sudah harus digencarkan sehingga kita sama-sama akan mendapatkan sebuah solusi yang nyata. Karena apa teman-teman? Ini saatnya. Oke, udah. Oke, gitu aja Kak Sapna. Oke, terima kasih banget luar biasa Kak Kevin ya. Benar-benar banget itu menjadi bahan overthinking kita lagi. Tambahan lagi ya. Nah, mungkin
teman-teman lainnya masih pengen berargumen atau memberikan pendapatnya, silakan. Kak, aku mau masuk, Kak. Samuel mau masuk. Jadi bener banget ya dikatain Kak Kevin. Aku baru buka datanya ancaman krisis pangan global terhadap komoditas pangan nasional bahwa produksi, konsumsi dan impor komoditas kita itu mulai menurun. Jadi produksi beras kita apalagi itu mulai menurun. Jadi dari ini juta ton ya. Jadi dari tahun 2016 itu tuh menurun presentasinya di tahun 2021 terakhir itu 54,42%. Jadi angkanya tuh udah menurun banget. Jadi apa yang menyebabkan dia menurun? Pertama, kebijakan luar negeri. Jadi ada beberapa negara yang tutup gandumnya, kayak India. Terus ada beberapa negara yang stop ekspor. Jadi Indonesia juga hari ini sulit mengimpor uh, dari luar negeri. Terus ancaman krisis global yang mulai krisis global yang produksi pangan-pangan kita tuh jadi terhambat, tanah kering dan sebagainya gitu. Lalu di sini ada rekomendasi dan masukan. Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan produksi padi dan jagung, pertama dari pemerintah perlu memperhatikan lahan existing agar tetap dan tidak berkurang, serta bila perlu dilakukan cetak sawah baru. Yang kedua itu, untuk meningkatkan produktivitas padi dan jagung pangan kita, pemerintah perlu memperhatikan daerah-daerah yang potensial dan memiliki produktivitas tinggi untuk menjadi fokus penanaman. Jadi jangan sampai kita menanam di tempat yang salah, gitu. Terus yang ketiga itu hasil tanaman dengan varietas yang unggul yang telah dikembangkan itu perlu diimplementasikan agar produksi padi dan jagung itu meningkat dan memenuhi pangan nasional. Dan yang terakhir itu ada rekomendasi dari jurnal ini, yaitu sorghum merupakan tanaman pangan penting kelima di dunia setelah padi, gandum, jagung, dan barley. Nah, Kementerian Pertanian ya, Kementan sejak tahun 2020 telah mendorong sorghum untuk menjadi bahan pangan alternatif. Jadi mungkin ini beberapa rekomendasi dari riset-riset yang aku cari. Semoga kedepannya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang pas buat negara kita. Thank you Kak Sapna. Oke, terima kasih juga buat Kak Samuel yang di sela-sela kita lagi diskusi ini masih sempat mencari risetnya ya. Luar biasa sih. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan dari aku juga pengen kayak menambahkan ya dari yang tadi teman diskusikan sebenarnya apapun yang terjadi pada negara kita terkait ketahanan pangan atau tadi yang di awal kita bahas stunting, kemudian juga terkait eh, apa namanya teknologi dalam segi agrikultur itulah segala macam. Itu sebenarnya semua itu tergantung kepada ini ya regulasi pemerintah. Jadi aku harap kita ini semua kan sebagai seorang masyarakat juga yang dimana apapun nanti peraturan pemerintah yang ditetapkan, kita ini yang akan merasakannya. Masyarakat itu adalah poin utama yang bakal merasakan hal itu. Jadi sekiranya hal itu tidak sesuai atau emang hal itu kurang pas, kita tuh tetap menjadi seorang yang kritis gitu. Jangan apatis terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan pemerintah karena adanya negara kita yang seperti ini itu kan harus sama-sama menguntungkan untuk masyarakatnya, untuk pemerintahnya, untuk pejabat-pejabatnya segala macam. Ya luar biasa sih kalau menurutku. Nah mungkin dari teman-teman ada yang masih pengen menambahkan terkait diskusi ini untuk menambahkan argumen atau itunya silahkan. Masih ada teman-teman? Aku sedikit. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin aku nge-highlight di sini kenapa ya banyak anak-anak yang stunting, obesitas, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan, aku nge-highlight dari segi kesehatannya teman-teman, berdasarkan yang aku baca di
Kemenkes RI itu. Jadi kenapa ada stunting, obesitas pada anak-anak itu nggak serta-merta tok langsung sekejap gitu langsung jadi stunting, sekejap langsung jadi obesitas. Itu mereka perlu sampai ke panjang gitu waktunya, mulai dari dia dari ibunya asupan gizi apa yang dimakan sebelum lahir dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini sangat panjang gitu dan orang-orang yang terlibat di dalam untuk men-solving problem itu banyak sekali. Salah satunya misalkan dari inti yang dekat dengan anak itu sendiri, yaitu ibunya, di mana dia harus memperhatikan asupan gizi apa yang dimakan dikonsumsi oleh dirinya gitu. Misalkan tinggi asam folat dan lain sebagainya gitu. Nah di sini tidak semua ibu hamil apalagi yang di rural area itu mengerti, paham terkait dengan kebutuhan janin pada saat hamil gitu. Maka dari itu perlu adanya edukasi awal, edukasi sedari dini kepada calon-calon ibu, kepada pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya, untuk mengetahui apa saja yang perlu mereka persiapkan sebelum menempuh pada titik itu gitu. Itu yang aku pengen highlight. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan obesitas dan lain sebagainya itu mungkin di sini ya lagi-lagi di Kemenkes mengatakan bahwa faktor dari hal tersebut terjadi itu ada 3. Yang pertama itu genetik, yang kedua itu kebiasaan makan itu sendiri, yang ketiga adalah penurunan aktivitas fisik. Lagi-lagi di sini nggak mungkin dong anak-anaknya dengan serta-merta menentukan saya pengen makan junk food dan lain sebagainya. Jadi dia seperti yang di teori parenting kita ketahui bahwa anak itu adalah peniru handal. Jadi mereka meniru kebiasaan-kebiasaan orang tua mereka. Jadi di sini menjadi orang tua yang baik, memperhatikan makanan anak yang baik itu adalah salah satu juga yang perlu ditekankan dalam hal untuk mencegah atau mengurangi terjadinya stunting, obesitas di masa yang akan datang. Mulai dari skala terkecil, mulai dari lingkupan terkecil sampai yang bisa kita lakukan gitu. Sampai akhirnya kita mengharapkan pada regulasi pemerintah ke depannya. Oke. Ya, luar biasa sekali karena rakyat disimpulkan semuanya, di-highlight semuanya, dan luar biasa itu menjadi PR buat kita bersama ya, untuk di mana peran kita yang kita mengetahui tentang hal ini itu memberikan pemahaman ini terhadap orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Karena percuma saja teman-teman apa yang kita bahas hari ini ketika kita paham, ketika kita mengerti, tapi di sekeliling kita kanan kiri kita itu masih minim informasi tentang hal ini. Ya akhirnya kan kita hanya memintarkan diri kita sendiri, kan nggak mungkin kalau itu bakal terjadi. Jadi sebaik-baik seorang manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sekelilingnya. Jadi ketika mempunyai ilmu itu jangan pernah dipendam sendiri, apapun informasinya bisa kita share. Nah, yang aku tekankan sekarang di masa media informasi yang sudah sangat meluas ini, mungkin kita bisa loh menjadi seorang pelopor, pemberi ilmu kepada teman-teman semuanya yang bisa kita share melalui sosial media kita, atau mungkin sesimpel kita ketika kita share di status WA, biar teman-teman yang baca itu akhirnya paham, oh lah itulah teman-teman semua mencerdaskan sekeliling kita. Jadi aku rasa FGD kita hari ini luar biasa banget, karena ini juga membahas tentang regulasi pemerintah depannya gimana, terus khususnya negara kita dan masyarakat-masyarakatnya. Kita tuh memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti sampai di sini aja teman-teman. Nah, terus mungkin teman-teman ini masih ada sisa waktu sekitar 3 menit. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen ikut ngasih closing statement atau ingin yang menyampaikanlah kesimpulan besar dalam diskusi kita hari ini, enggak? Boleh banget. Mungkin kalau ada. Boleh deh, aku deh. Oke, silakan Kak. Oke. Jadi pertama
pertama-tama sebelum ku akhiri, aku apresiasi banget nih panitia UI 24. Keren banget nyusun acaranya dan partisipasinya meningkat ya. Luar biasa, boleh dikasih apresiasi nih Sob, Fatih, Respect, Angga, dan respect, kawan-kawan. respect. Oke. Lalu aku mau ngingetin lagi, ini adalah tentang keadilan sebenarnya. Jadi kalau kita coba refleksi aja ya tentang zero hunger gitu kan. Di Jawa dan di luar Jawa kesannya sepertinya tidak merata kan gitu. Bahkan mungkin di Jawa sendiri, di seluk-seluk daerahnya ada beberapa juga yang masih banyak yang mengalami masalah kelaparan kan. Apakah itu keadilan gitu? Ketika ada yang bisa beli makanan dengan seenaknya, ada yang tidak bisa beli makanan. Ada yang bisa makan fast food kayak McD, tapi ada yang makan nasi aja udah sangat cukup gitu. Kemarin aku ngobrol sama orang waktu aku pulang ke Semarang gitu. Nah, jadi dia cerita di masa sulit bahkan dia sampai cuma makan daun singkong direbus saja sama istri keluarganya gitu. Kayak gitu. Daun singkong yang nggak tahu nutrisinya apakah mencukupi untuk sehariannya, dan itu dilakukan dalam waktu kayak setahunan gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa membeli. Ternyata root cause daripada hal itu sebenarnya juga berkaitan dengan angka kemiskinan gitu. Jadi selain kita melihat dari sudut pandang pangannya, atau dari tadi kita kan ngebahasnya stunting, gizi, lalu ada juga kita ngebahas apa pertaniannya, teknologi dan segala macam ya. Ternyata ada faktor ekonomi yang itu juga input daripada sistem zero hunger tadi. Jadi kalau kita gambarin itu sistem kan ada input, sistem, terus output itu kan. Nah, di inputnya itu, di belakang layarnya itu ternyata masih ada hal-hal seperti ekonomi, lalu emisi karbon dan segala macamnya. Jadi kalau kita mau negara kita atau bahkan dunia kita ini sustainable dan juga punya zero hunger yang lebih hilang, itu lebih baik. Jadi zero hungernya tercapai gitu kan. Artinya ada root cause yang harus kita selesaikan. Terima kasih, itu penutup dari saya. Thank you. Ya, luar biasa sekali ya Kak Kevin. Terima kasih untuk closing statement-nya yang ya luar biasa bagus sih. Oke teman-teman, karena mengingat waktunya juga udah cukup malam ya, karena ini juga tadi kita sudah sepakati untuk jam 9 itu selesai diskusinya. Jadi ini kita juga karena saking berdagingnya materi kita hari ini tuh banyak banget perpanjangan waktu ya tadi. Ya, luar biasa keren. Terus masuk ke acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Mungkin sebelumnya kita doa bersama dulu sebelum kita tutup. Mungkin Kak Samuel. Oke, Kak Sapna. Baik, kakak dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita yang luar biasa ini, marilah kita menutup dengan doa, dan saya akan membawa doa ini menurut agama Kristiani, dan kakak dan teman-teman semua boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Bapak. Pada malam hari ini kami telah selesai dari fokus group discussion kami yang membahas tentang zero hunger dan pangan. Berkatilah kami ya Bapak, supaya hasil diskusi kami ini bisa berdampak bagi banyak orang, dan suatu saat kita bisa mencapai target-target kami dan dapat memuliakan nama Tuhan. Karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Doa dicukupkan. Oke, terima kasih Kak Samuel untuk pembacaan doanya. Dan mungkin sekian dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf sekali apabila dalam diskusi kita hari ini kurang interaktif atau kurang memahami materi atau sebagaimana. Saya mohon maaf sekali dan terima kasih
partisipasinya teman-teman dan luar biasa dari teman-teman semua. Ini bakal jadi bekal berharga kita ya untuk saat nanti. Nah, mungkin saya akhiri. Terima kasih teman-teman semua dan ini dulu ya, dokumentasi dulu ya. Oke, boleh silakan. Jangan lupa absen stop Ya. Yuk, kameranya buat dinyalain direkap semua teman-teman. di Yuk, kita poin nyalain kamera, guys. Aku mau dokumentasi. Oke, sama ya. jangan lupa bikin recap nih biar kita bisa ini menebarkan posisi ruang angkar kita terus dapat poin sih. Oke. Jangan lupa ya guys, habis ini dibikin jadi story, di-share-share biar dapat poin. Oke. Kak Amelia, Kak Arin, Kak Kutsi nggak mau open cam? Kita foto. Oke. Kalau aku hitung mundur 5, 5, 4, 3, 2, 1. Enggak, aku mulai screen saja kakak-kakak. Oke. Aku hitung mundur 3, 2, 1. Oke, sebentar. Aku save dulu fotonya. Boleh ganti gaya dulu. Oke. Kita ada gaya yoi nggak nih? Iya, ada gaya enggak, Kak? Apa kayak Gimana gitu? gaya yoi gini? Ye. Iya. Gimana terserah nih? Iya. Ye. Oh, gitu. Itu enggak ini paslon ini nanti. Oh iya, Aduh. maaf. Gini, iya. Kan udah selesai. Oh, udah Iya, selesai. oh iya. Iya, oh iya. Gimana? Gini ya. Nah, Iya. sekarang gue nggak bisa foto nih, tanganku dipakai semua. Ya, gue gini aja deh. Ya. Oke. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Aku save dulu. Keren banget loh Last. Sapna loh moderatornya loh. Apresiasi lah gitu. Sapna, apresiasi luar biasa. Moderator. Tipsnya dong abangku. Moderator, timekeeper, Baku gimana nih? notulen semuanya keren sih. Oke. Speakernya juga. Gaya terakhir, gimana? Gak ada. Gini. Gimana? Gue gak bisa gaya nih. Gini. Gaya cute. Gimana Angga biasanya nih punya ide nih? Apa tuh? Ngikut aja bosku. Oh, siap Oh, bosku. Oke. 3, 2, 1. Oke. Baru tau ada gaya cute kayak gitu ya. Ya. Biasanya kan cuma gini gitu. Gini. Oke, udah ya Oke. untuk Okay, thank you. terima kasih banget teman-teman karena tadi tanpa salam saya juga Untuk akhiri. absen. Iya. Oh iya, absennya ya teman-teman jangan lupa nggak ada di Oh iya ini guys, yang gimana? belum bisa Gak apa-apa, absen Sapna lanjut aja. nggak udah kok, udah kan, udah. Boleh, bisa ditutup. Oke, itu saja sekian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman dan selamat malam juga selamat beraktivitas tanpa salam. Yo. Thank you. Thank you, yo.